Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul 'ilm fardhatun 'ala kulli muslim. Shadaqallahu maulana al-'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin jami'il asatidatil kiram, seluruh guru yang hadir, wabil khusus yang sama kita hormati, sama kita muliakan guru kita Mukarram Kiai Haji Sadani, juga al-mukarram guru kita Ustaz Dr. Sugiarto MPD, juga al-mukarram Ustaz Ahen, al-mukarram Ustaz Jomli, al-mukarram Ustaz Bazi Ali, Ustaz Imam Abi Syauki, juga para sepuh Ustaz Nimin, Ustaz Bashir, juga Pak Wasim, Mas Kodar, juga seluruhnya. Tak lupa juga Ustaz Lukman, Akhil Mahbub, Ustaz Khazin, juga seluruh yang hadir. Guru-guru kita semuanya diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Juga seluruh jamaah yang alhamdulillah hari ini atau malam ini kita bisa bermuajah kembali. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini menjadi sebab Allah limpahkan rahmah hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kehariban baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga Ketua Majelis Bang Martin Akbar Al-Khair, juga yang saya hormati dan saya muliakan, yang sama-sama kita hormati pula sesepuh kita dari Kalisari, Pak Jiromli beserta rombongan. Mudah-mudahan senantiasa beliau sudah diberikan berkah sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa bulan kita tanpa penutupan tahu-tahu dibuka begitu. Ya, tanpa penutupan tahu-tahu dibuka. Dan ini subhanallah, ya, berkahlah pokoknya. Insya Allah Allah makin kasih berkah pada kita semuanya. Dari sini sengaja memang ketika ada masukan-masukan dari beberapa jamaah, karena memang sudah cukup lama nggak ketemu, nggak ngaji, akhirnya sesuai dengan kesepakatan bersama malam ini binillah qadarullah kita buka acara taklim tiap malam Rabu. Hanya saja taklimnya khusus di sini sementara ini sampai nanti waktu yang wallahu a'lam kapan baru kita mulai kembali di rumah kita atau keliling seperti biasanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup itu innal hayah aqidah wa jihad. Perjuangan, aqidah itu keyakinan dan perjuangan. Namun ketika kita yakin, ketika kita berjuang tanpa dasar ilmu, repot juga. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani hidup yang indah itu haruslah bil ilm, harus memiliki pengetahuan apapun itu. Kalau seseorang menjalani kehidupan dengan ilmu, maka subhanallah akan Allah mudahkan. Begitupun ketika menjalani persoalan keagamaan. Bisanya kita merasa mudah untuk melakukan ibadah, enaknya kita merasakan istiqomah dalam ibadah, itu karena ada ilmu. Bagaimana mungkin seseorang bisa beristiqomah?
Bagaimana mungkin seseorang merasa hidup menjadi indah, apalagi yang bahagia, kalau nggak punya ilmu? Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemudian kita berpikir saat kita di depan cermin, wah rasanya udah terlambat saya menuntut ilmu. Enggak, ya, apalagi uban makin banyak misalnya, ya, kulit udah rada keriput misalnya, ya, ini hal itu bukan kemudian kita wah jangan, justru malah nggak semangat, justru harusnya lebih semangat, justru harusnya lebih semangat. Sebab umumnya orang kita, kebiasaan kita itu kadang-kadang kayak gendang jaipongan gitu, adanya di pembukaan atau penutupan doang. Ada nggak yang model gitu? Iya, di pembukaan ada, penutupan ada, di tengah-tengah kosong bisa. Ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, tadi guru-guru kita sampaikan, guru-guru kita sudah mengingatkan kembali kepada kita beristiqomah kita dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kala orang yang istiqomah saja belum tentu dia paham. Dia hadir ngaji ini sering, tapi belum tentu dia paham. Apalagi yang ya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya udah ngajinya seminggu sekali, liburnya banyak bener. Ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi subhanallah, kalau ukuran sibuk, siapa manusia yang nggak sibuk? Ya, pengangguran sekalipun yang kerjanya di PT, pengangguran total, nih tetap sibuk. Hadirin subhanahu wa ta'ala, apa aja dikerjain. Tidur aja sibuk kesannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngikutin ukuran sibuk, betul kita semuanya memang disibukkan dengan dunia. Tapi setidaknya orang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia orang yang kerja di kantoran ada waktu istirahatnya kok. Orang yang kerja di pabrik ada istirahatnya kok. Orang yang menjalani kehidupan setidaknya ketika dia hadir di majelis ilmu, anggap saja sebagai istirahatnya. Ini istirahat yang manfaat, istirahat yang barokah. Ya sesekali ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalau bicara hitung-hitungan nih hadirin yang dirahmati Allah, kita minal muflis sebetulnya. Golongan orang yang bangkrut sebetulnya kalau bicara hitung-hitungan jujur mah. Kenapa? Ngaji cuman sekali, ya ngaji seminggu cuman sekali, itu pun paling cuman sejam. Ya ngantuk lagi. Ya main handphone kok bisanya. Nah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian kita selama seminggu kira-kira ngomongin orang berapa jam dah? Banyak jam. Ya, dengki sama orang berapa jam dah? Nah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika urusannya hablum minan nas, urusannya kepada manusia, ini nanti saat di padang mahsyar kita ditagih. Yaumal hisab, yaumal mizan, hari pertimbangan, hari penghitungan. Ini amalan-amalan yang kita lakukan nih hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bakal dicomot sama orang yang kita pernah ngomongin dia. Katakanlah misalnya ketika di padang mahsyar kita bawa amal cuma 1.000, bawa amal cuma 1.000. Kebetulan yang ngomongin kita ada 1.001. Yang kita omongin ada orang 1.001. Setiap orang minta jatahnya. Saya pernah dijelekin sama dia, saya butuh amal dia untuk saya, dikasih. Dia pernah ngomongin saya perlu amal baik dari dia, pahala yang dia punya itu harusnya berhak untuk saya, diambil lagi. Maka hadirin yang dirahmati Allah, banyak orang yang kemudian yaumul hisab dia bawaannya banyak, nyatanya masuk neraka. Bawaan amal baiknya banyak, tapi nyatanya dia masuk neraka. Kenapa? Minal muflis, bangkrut dia. Golongan orang yang bangkrut sebab apa tadi? Ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau istiqomah kita kurang, masya Allah, yang rada-rada yang istiqomah aja masih kurang kok, belum tentu cukup, masih golongan bangkrut, apalagi yang kita enggak istiqomah.
Urusan ngerti enggak mah nomor 17. Ya. Datang tibang nyender kok bagian. Ya, datang nih menyender doang, biarin. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ngaji cuman sekedar punya modal niat doang, biarin. Walaupun kadang-kadang niatnya pun nyampur. Apa? Ngaji kalian ngopi. Itu kan namanya niatan nyampur. Ngaji kalian gorengan. Niatin Subhanahu wa taala. Air putih doang. Ya Allah ya Rabb. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting diingatkan. Karena bagaimanapun ma'asyiral hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau sudah sama-sama istiqamah justru makin erat ukhuwah. Jadi bukan sekedar ketemu badan, itu enggak penting. Paling penting adalah bagaimana berjumpanya hati. Ini adalah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah satu hati, subhanallah, ketika rasa saudara kita merasakan sesuatu yang kurang baik, insya Allah kita pun merasakan itu. Tapi kalau jarang interaksi, jarang berjumpa, jarang bermuajahah, bagaimana mungkin hati itu bisa terpaut? Nah, ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja memang kita buat ngaji keliling dari rumah ke rumah. Ya, mungkin kalau ujuk-ujuk ya jamaah datang ke rumah kita belum tentu, nih hadirin. Ya apa enggak? Belum dari 100% jamaah belum tentu semuanya pernah ke rumah kita, belum. Tapi ketika ngaji pas kebetulan jatahnya di rumah dia, insya Allah kita bisa hadir juga. Ya, jangan ngaji. Begitupun ada orang yang ngajinya karena ada tujuan, ya silahkan aja. Ya, tujuannya untuk duniawi. Ya, kenapa ngaji tumben-tumbenan? Ya besok mau kriaan. Lah nggak apa-apa, boleh-boleh aja, nggak masalah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ngaji kenapa tumben-tumbenan ngaji? Ya biar besok-besok kalau minjem duit gampangan dikit banyak teman. Boleh aja silahkan. Ya Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun orang, saya sering sampaikan, orang nggak bener aja juga harus latihan, iya kan? Orang mabok itu latihan dulu, dia dulu awal-awal mabok itu latihan dikit-dikit dia jajalin, baru jadi pemabok. Orang pemain judi nggak ujuk-ujuk, ayo main judi sama gua, lah belum pernah main. Pasti belajar dulu. Orang nggak bener aja belajar, apalagi mau bener. Niat awal masih nyampur-nyampur niatnya, nggak karena Allah misalnya, biarin. Ya Subhanahu wa ta'ala. Tapi lambat laun dia belajar, dia paham dan sebagainya, insya Allah niatnya tadi Ustaz kita bilang, innal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka di saat itu syukur-syukur ketika sudah niatan kita lillah, ketika tujuan kita hanyalah untuk Allah, kita dipanggil oleh Allah, insya Allah husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan keburu begitu ya, mudah-mudahan keburu baik baru mati gitu. Janganlah belum baik bener, udah mampus. Nah, alhamdulillah, amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu banyak salah saya, mohon maaf. Idul Fitri kemarin belum sempat kunjungan ke beberapa guru, ke beberapa sepuh. Baru tadi saya ketemu Bang Nimin, ya makanya salamannya rada beda itu, salaman Idul Fitri. Ya mohon maaf lahir batin. Ya Subhanahu wa taala, begitupun kepada seluruh jamaah seluruhnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang kembali kepada kebaikan, kembali menjadi fitrah, dan mudah-mudahan Allah jadikan diri kita menjadi diri yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shadihah wa li hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya Ya
ونعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Untuk doa menutup nanti kepada guru kita Kiai Sadani, dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.